warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani Adam bil ilmi fi sairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah beserta teman-temanku yang berbahagia. First of all, let's pray and thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Tinggi, yang meninggikan derajat insani dengan ilmu dan budi pekerti. Secondly, may salawat and salam always be with our best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his friends, and all of his followers. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, I'm Queen Alfisha Bahtiar from Al-Azhar 35 Surabaya. Let me talk about seeking knowledge, menuntut ilmu. Izinkan saya berkisah. Dahulu kala, Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, manakah yang akan kau pilih antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman ternyata tidak memilih harta, tidak pula memilih kekuasaan. Akan tetapi, yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Mengapa ya Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ternyata pilihan Nabi Sulaiman tersebut menyimpan satu rahasia besar loh bagi kita para pelajar. Apakah itu? Singkat cerita, dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah, harta yang berlimpah, perabotan yang mewah, dan istri yang cantik dan soleha. Masya Allah, amazing bukan? Kisah Nabi Sulaiman ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu, kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu, kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat, sampai masuk liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. God will raise those of you who believe and those who have knowledge in position. God is aware of what you do. Makna dari firman tersebut adalah kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan derajat hambanya yang gemar menuntut ilmu. Hal ini memperkuat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang saya banggakan, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa menuntut ilmu dengan baik? Dalam kitab Ta'limul Muta'alif karya Syekh Az-Zarnuji dijelaskan syarat-syarat menuntut ilmu. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, kesabaran, ada biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Kita bahas yuk. Pertama, kecerdasan yang dimaksud adalah akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hafalan yang kuat. Ada juga kecerdasan yang didapatkan dengan usaha. Misalnya ketika kita berdiskusi mengenai pelajaran bersama teman. Kedua, menuntut ilmu dibutuhkan kemauan. Man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ketiga, ketika belajar tentunya kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Hendaknya kita bisa bersabar dan terus berusaha. Keempat, biaya sekecil apapun
tetap dibutuhkan ketika kita menuntut ilmu. Misalnya kita perlu perangkat gadget untuk sekolah jarak jauh selama pandemi ini. Kelima, bimbingan guru juga tidak boleh dilewatkan, terutama ketika kita belajar mengenai ilmu agama, sehingga tidak ada kesalahan tafsir dari apa yang kita pelajari. Dan yang terakhir, ilmu yang kita dapatkan tidak instan ya teman-teman, butuh waktu. Tidak selalu sekali mencoba atau belajar akan langsung jago ya, jadi kita harus tetap semangat. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan pemirsa yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua adalah long life learner yang tidak pernah berhenti belajar, menuntut ilmu hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Buah durian, buah mengkudu, buah mengkudu dibuat jamu. Ayo teman menuntut ilmu, tuntut dengan tak jemu-jemu. Wabillahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.